Fenomena lahan pertanian tumbuh di tepi Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Kampung Laut, merupakan hal yang nyata terjadi. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa saat ini luas lahan pertanian di Kecamatan Kampung Laut yaitu seluas 2.551,50 hektar. Hal ini sebagai salah satu akibat sedimentasi yang terjadi di Laguna Segara Anakan yang membuat daratan semakin bertambah. Selain itu, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan daratan yang tumbuh sebagian besar juga digunakan untuk pemanfaatan pertanian, selain digunakan untuk pemukiman warga. Ditemukan di tepi jalan di Sumatera oleh bis Damri, lalu waktu masih kecil. Lalu saya membesarkan dia dengan botol sama kebetulan ada tablet. Pembangunan dan pemberdayaan lahan pertanian di Kampung Laut tidak luput dari campur tangan seorang tokoh yang sangat berpengaruh, yakni Romo Karolus. Kehadiran beliau di tengah masyarakat Kampung Laut secara nyata merubah pandangan dan memberikan harapan bagi masyarakat bahwa endapan lumpur yang selama ini mereka anggap sebagai musibah dapat memberikan berkah dan menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Membimbing 300 orang terus kembangan yang PKI dan saya kasar lebih usia mereka lalu kebetulan ada Abri Tafatra membimbing dan nama asli saya Charlie, mungkin karena ibu saya sedang Charlie Chaplin ya. Charles Patrick Burroughs, ini marga Burroughs, tapi di sini saya dikenal sebagai Carolus, Romo Carolus ya. Asal dari kota Dublin, Irlandia, lalu saya muncul di Cilacap 73, September 73. Dan jadi warga negara Indonesia 83 sesudah 10 tahun di sini. Ini tidak bisa diperdalamkan, ini urusan pemerintah, tapi sedimen dikirim sini masuk dan ini dinaikkan. Oh, berarti nanti dia akan terjaga di kedalaman tertentu, dia nggak akan tambah cetek lagi gitu. Ya. Kebetulan saya mau ke daerah Amazon, tapi kalau Kampung Laut memang persis sama Amazon ya. Mangrove yang luas ya, dan tanamannya ada lingsang yang besar yang seperti di Amazon, lalu ada dolphin juga dulu ya, dolphin yang air payau dan lain-lainnya, agak mirip dengan Amazon sebenarnya. Ya, 73 belum begitu lama, sesudah 65, lalu 65 Anda sudah tahu ada gejolak di sini dan orang di sana miskin, mungkin juga banyak tidak bersekolah dan mungkin banyak yang condong ke PKI ya. Lalu mereka agak sesudah itu mereka tidak begitu diperhatikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto karena faham mereka itu ya. Tapi lalu rumah-rumah waktu saya masuk masih di atas tiang kayu di laut, atapnya dari walet dan dindingnya dari rumput ya. Dan orang kaya punya lantai dari papan, tapi yang miskin hanya punya ranting-ranting ya. Lalu yang jalan juga pakai ranting-ranting yang pindah-pindah kalau orang jalan ya, harus hati-hati jalan ya. Realita yang dihadapi masyarakat Kampung Laut saat ini adalah perubahan kondisi alam. Dari yang sebelumnya laguna perairan luas saat ini menjadi daratan. Masyarakat secara nyata dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan harus mencari mata pencaharian baru. Dampak sosial maupun ekonomi sangat dirasakan masyarakat akibat adanya perubahan tersebut.
Dalam hal ini, Romo Kalarus berupaya untuk membantu mengatasi kesulitan yang dialami warga. Mulai dari mengatasi dengan membangun sodetan, membantu perekonomian warga dengan pembangunan akses jalan, maupun pemberdayaan pertanian agar warga memiliki mata pencaharian. Nah, yang dari dulu pemerintah prihatin masalah segara anakan, karena segara anakan adalah sumber semua ikan, udang untuk Laut Selatan. So, pemerintah ingin supaya jangan sedimen mengurangi luasnya segara anakan, dan mereka bikin sodetan yang namanya Cimenang Diversion. Ya, supaya itu berhadapan dengan Pelawangan Barat, supaya tanah itu ke laut. Tapi dia jelas dengan sedimen, dasar sungai naik, yang dulu di sawah di kanan kiri bisa hasilnya lumayan, selalu tergenang dengan air. Lalu kami cari pompa supaya memompakan lumpur ke sawah yang rendah itu, tapi biayanya lumayan, 1 hektar bisa 10 juta, meninggikan 3 senti. Sesudah air mereda mereka bisa lihat begitu banyak lumpur masuk sawah mereka dan meninggikannya. Lalu mereka minta ya supaya ada pintu supaya bisa mengatur, saatnya sudah cukup mereka bisa tutup. Lalu kita mulai dengan sistem di pantaran sungai dibikin kanal, lalu pintu, lalu kanal yang masuk ke daerah yang rendah. Lalu tiap kali banjir, jumlah lumpur sedimen di dalam sungai Cimenang itu adalah 1 juta kubik per tahun. Dan juga supaya karena dengan perubahan iklim air sedang meninggi, tapi dengan sistem pintu-pintu ini dan kanal tiap tahun bisa ditingkat lagi. Dan salah satu statistik yang saya dapat, peninggian air laut adalah 3 senti tiap tahun ya. So kalau kita meninggikan 1 meter, bisa selama 30 tahun ya. Dulu Kampung Laut itu aslinya Segara Anakan ya. Segara Anakan yang dulu itu kebanyakan warga masyarakatnya itu adalah nelayan segara Anakan. Dan lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, segara itu berubah menjadi dangkal dengan tersedimen oleh sungai. Ada 3 sungai ya yang langsung berpengaruh ke sini. Yang utama di sini adalah Sungai Cimeneng, terus Sungai Citanduy, juga Sungai Cikonde. Nah, dengan 3 sungai itulah akhirnya yang tadinya segara itu dalam, lambat laun menjadi dangkal dan tumbuhlah hutan mangrove. Hutan mangrove itu tumbuh dengan begitu cepat karena kiriman sedimentasi yang dari sungai-sungai tersebut. Akhirnya masyarakat yang dulunya nelayan Segara Anakan, ternyata seiring berjalan waktu sedimentasi terus terkikis akhirnya. Akhirnya ada yang nelayannya akhirnya pindah ke laut lepas, dan yang nelayan Segara Anakan asli itu akhirnya mau tidak mau harus beralih profesi, yang tadinya nelayan menjadi petani. Dan perlu diketahui, mungkin tanah di sini itu lain dengan yang di daerah lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang tanah di sini saya sendiri merasakan kalau kita nanam padi itu pupuk itu nggak jadi nomor 1, nggak wajib dipupuk. Karena apa? Tanah di sini ya memang subur. Suburnya apa? Karena sungai yang membawa humus dari gunung lewat banjir itu, membawa sedimen itu ternyata udah komplit. Di situ ada unsur yang membantu untuk pertumbuhan pertanian di sini. Dan ini sekarang terbukti. Setelah sekarang mayoritas dari beberapa desa yang tersedimen itu ternyata pertanian itu sudah membawa masyarakat menjadi dari tingkat kehidupannya naik. Karena dulu kan di sini tidak ada orang nanam padi, dulu kan segara.
Ternyata sekarang padi ini menjadi sumber komoditas utama yang ditanamkan di sini dan sangat subur. Romo Carolus itu seorang Irlandia yang masuk ke sini di tahun 70-an kalau nggak salah itu. Dia masuk ke Kampung Laut tahun 73 kalau nggak salah itu. Jauh sebelum ini masih Segarana kan, masih panggung ya rumahnya di sana, itu masih panggung. Dan Romo Carolus adalah pelopor dari pembuatan jalan infrastruktur yang ada di Kampung Laut. Karena dulunya kan perjalanan di sini itu pakai perahu ya, pakai perahu. Karena nelayan kan kebanyakan itu alat transportasinya ya perahu itu. Dan di tahun 80-an itulah datang Romo Carolus dengan membawa misi, secara sosial ya, sosial membantu masyarakat di sini, baik untuk ekonominya juga infrastrukturnya. Ternyata panjang riwayatnya. Ya, yang merintis jalan di sini ya Romo Carolus, YSBS itu. Dulu pembuatan jalan itu adanya kayu-kayu yang itu yang untuk dasarnya kayu semua. Baru lumpur satu tahap, nanti tahun berikutnya ditinggikan lagi satu tahap lagi. Itu bekerja sama bergotong royong. Setelah tinggi kan karena tanah itu kalau diinjak kendaraan kan ambles terus, akhirnya ada pengerasan. Itu tahapannya luar biasa. Dari mulai pembuatan badan jalan, mempelopori, terus pengerasannya, sampai sekarang masih tetap. Beliau masih tetap mengangkat dan mengajak, membawa masyarakat Kampung Laut supaya lebih meningkat secara ekonomi dan tempat tinggalnya. Untuk Romo sendiri, 50 tahun Romo, hampir 50 tahun Romo bersama warga Kampung Laut ya Romo. Ya. Arti Kampung Laut untuk Romo sendiri apa Romo? Iya, saya lihat ya karena dari sana Teresa lihat dan ya seperti saya bilang karena dulu banyak ikut PKI Ya. dan mereka aktif hukum ya. Lalu ya waktu saya datang, tapi saya kerja bukan di Kampung Laut jadi ratusan desa, tapi kalau saya masuk desa dulu ada 8 jalur pemerataan ya. Dan saya senang sekali ada 8 jalur pemerataan itu, tapi jelas Kampung Laut tidak dapat Jatah itu ya? Jatah pemerataan itu yang saya lakukan itu. Dan kebetulan ya saya ada satu hari muncul di sana, ketemu masyarakat, lalu perawat harus diantar tiap Selasa ya supaya. Dan saya dengan masyarakat, dengan lurah sama cari ya bagaimana bisa ya. Pertama kali mulai dengan bebek ya, lalu bikin kolam-kolam ya, lalu ada peternakan babi pernah di sana. Oh pernah ya, juga. sampai jadi 400 ya. Lalu coba dengan bikin dari kotoran jadi mesin digester, jadi gas. Ya. Lalu mengalir lewat oksidisasi, lalu masuk lagi fotosintesis jadi makanan ikan. Pernah coba yang itu. Tapi lalu justru banyak orang meniru dari desa-desa yang lain ya, karena waktu itu belum begitu lama di sana, orang tidak begitu nangkap ya. Lalu mulai dengan laut dijadikan darat. Kalau saya memandang beliau itu, mengikuti beliau itu, udah ya beliau saya anggap orang tua sendiri, guru saya sendiri, pemacu semangat saya sendiri. Itu yang ada di hati saya. Karena apa? Jiwa beliau, jiwa sosialnya luar biasa. Kayaknya nggak ada kalau yang saya bilang. Yang kayak gitu, pekerja kerasnya, nggak mengenal lelahnya kepada masyarakat, tidak pandang bulu ya etnis apa, agamanya. Jadi saya nyikapi beliau itu memang, saya pernah bilang beliau ada seorang penolong. Satu, yang keduanya yaitu
dalam membimbing masyarakat itu apa ya, menurut saya itu nggak merasa bahwa dia orang lain, bangsa apapun, nggak canggung, nggak ada batasan dia turun ke warga itu nggak ada batasan. Upaya yang dilakukan Romo Carolus untuk Kampung Laut semata berlandaskan prinsip kemanusiaan, tanpa memandang suku, ras maupun agama. Seakan ini adalah sentilan kecil yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Kehidupan kampung laut merupakan miniatur Indonesia beserta nilai luhur yang nenek moyang kita harapkan, yang menjunjung tinggi persatuan, menghormati perbedaan suku, ras maupun agama. Pak Iwan satu tokoh yang luar biasa. Dia sangat mengabdi ke masyarakat, dan dia tidak pernah membedakan suku, agama dan lain-lain. Satu contohnya di Kampung Laut, mungkin 100% Muslim, karena nggak ada sepanjang yang saya tahu nggak ada Kristennya, tapi Romo nggak. Jadi karena itu bukan karena dibedain antara masalah suku, agama dan itu dengan masalah sosial, ya seperti itu Bapak Carolus. Siapapun itu, jadi apapun dia, kalau di sini tertanam rasa kasih, dia pasti akan aman dan sayang dengan sesama. Itu yang saya ambil dari Romo Carolus. Dan semoga doa saya, beliau selalu sehat, panjang umur, tetap memperjuangkan membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Nilai tersebut secara tidak langsung tersuratkan oleh Romo Carolus. Beliau yang bahkan bukan berasal dari Indonesia, memahami nilai luhur bangsa kita. Hal ini jelas merupakan perwujudan dan kebinekaan bangsa kita yang bahu-membahu berkontribusi tanpa melihat perbedaan identitas. Nilai luhur tersebut terlihat nyata mampu menggerakkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat, terutama dalam bidang pertanian. Terima kasih Romo sudah memberikan kami kesempatan untuk belajar banyak sekali dari Romo, cerita-cerita kehidupan yang bisa menjadi nasihat bagi kami kaum muda, dan juga semoga kami bisa turut membangun kampung laut ke depan dengan penelitian-penelitian. Semoga kami bisa berkontribusi untuk kampung laut ke depan. Ya. Saya yang terima kasih, saya dengan ketemu anak-anak muda saya jadi muda kembali. So, terima kasih dan usaha Anda. Ya, memang penelitian penting sekali dan kita mengharapkan dengan sosialisasi masalah di kampung laut akan ada perhatian dari universitas sama dari pemerintah supaya bisa ditangani secara lebih serius dan perkembangan masa depan menjadi cerah So itu dan harapan kami dan karena dari saya berundang ada Profesor Osman Sanyoto, dia sudah sering ke sana membantu kami, dan ada yang namanya Sulistiono, banyak dari Gajah Mada membantu kami dengan mensosialisasikan program dan laporan, karena harus ada laporan yang dari pihak luar, bukan dari saya, dan ada kami sudah kirim soft copy supaya Anda bisa membaca soft copy itu, dan itu sangat membantu supaya saya bisa terus menerus dapat bantuan. Terima kasih Romo. Terima kasih, berjuang. Berjuang.